Jepang tidak pernah kunjungan ke Indonesia. Ini pertama sejarah Jepang berkunjung Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia? Sehingga melakukan revitalisasi, kemudian mentransform pertanian dari tradisional method to modern agriculture. Jadi apa yang dilakukan? Ini datang, Chili juga datang, tidak pernah ke Indonesia. Selama merdeka, ini pertama sejarah mereka datang. Menanyakan apa yang dilakukan Indonesia ini. Chili, kemudian lusa kami terima 4 negara, negara-negara besar, apa yang kita lakukan. Mereka ajak diskusi, termasuk FAO datang, diskusi. Ini kerja kita, gagasan besar Bapak Presiden, dan kami dengar diskusi tadi dengan Pak Gubernur, luar biasa ide-ide beliau, per triwulan dinilai. Harusnya begitu. Ada lagi profesional tadi, jangan profesional administrasi, tapi harus bapeda kinerja dengan bapeda dengan yang ikut menilai tadi Pak Gubernur. Keuangan. Nah ini kita, tidak ada orang berhasil itu sendirian. Aku, saya, enggak ada itu. Kita, bukan aku, kita. Kalau ada keberhasilan, itu keberhasilan anak bangsa, putra-putri terbaik bangsa. Kemudian kita lihat, ini terobosan yang kita lakukan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia ke depan. Ini kita lihat di Merauke, yang dulunya sanksi. Tidak mungkin Merauke jadi lumbung pangan. Ini katanya tidak bisa tumbuh. Ini kemudian kita lihat, ini luasnya 1 juta hektar dan terluas di dunia. Kami baru pulang dari Amerika, Arkansas. Kami lihat di sana, dari Brasil, kami lihat. Kita tidak kalah. Kita tidak kalah negara ini, kami di Amerika. Kami turun langsung lihat, tanpa pemerintahnya. Kami lihat, produksinya cuma 5 ton, 6 ton. Kami ke China. Kemudian berikutnya kami ketemu Secretary of Agriculture, ini, bukan ini adalah petaninya. Ini yang bawa mobil. Ini pertanian. Kami diskusi, kita tidak kalah. Hanya harus percaya diri dan kita harus berkarakter. Petarung seperti Pak Hamengkubuwono. Kita cetak Pak Hamengkubuwono karakternya di Republik ini. Dari merah-merah sekali, jelek sekali menjadi baik, bahkan biru. Jadi biru diartikan kalau di Bugis itu darah biru, berarti dia sangat kuat. Kemudian kita lihat lagi, Bapak Presiden datang kunjungan pertama. Kita lihat di Merauke, nih Presiden tanya, dulu kok tidak bisa tumbuh? Iya Bapak Presiden, karena kami kelelahan juga. Aku canda dikit, iya karena tidak ditanam, hanya dinarasikan, hanya didiskusikan. Kalau diskusi, alhamdulillah kita nomor 1 di mana-mana. Diskusi dan nomor 1 semua, nggak pernah mau nomor 2. Narasi tanpa tindakan itu 0, nggak mungkin. Dan itu tindakan harus persisten. Kalau tidak persisten tidak mungkin. Nah ini alhamdulillah selesai. Kita ke Kalimantan Tengah, airnya melimpah, dibangun sejak Orde Baru. Tetapi diskusinya lumayan alot, sudah 50 tahun kayaknya diskusi. Ini irigasinya bagus, sawahnya tidak ada. Inilah hebatnya kita. Yang penting jadi. Bahkan ada slogan, biarkan hancur yang penting sesuai prosedur. Jadi prosedur yang kita panen. Jadi padinya nggak jadi, nggak bisa. Nih kami naik motor keliling, kami bongkar langsung. Kami lapor Bapak Presiden, izin Bapak Presiden, kami mau bongkar itu dan harus jadi, tidak boleh tidak. Ini kemauan keras, sekarang sudah jadi. Itu airnya melimpah dari Allah. Tapi lucu, petani kita biasanya sebagian, bukan dari Jogja, di negara lain mungkin, berdoa kalau hujan dia ambil selimut, tidur. Begitu kering kerontang, baru keluar, nggak ada hujan ya, baru cari air. Kira-kira apa malaikat tidak marah melihat orang-orang begini? Tapi di sini ini sudah jadi. Ini ada 200.000. Ini rancangan kita 1 juta hektar. Ini sudah jadi. Dulu apa masalahnya? Pendekatannya tidak holistik.
hulu hilir harus menggunakan teknologi tinggi. Diberitahu, ini tidak mungkin kirim orang jutaan. Saya katakan itu dulu, sekarang digital. Jadi semua menggunakan teknologi tinggi. Nah, ini dipakai Bapak Presiden, kita pakai drone. Nih, transformasi pertanian tradisional menuju modern, dan seluruh klaster yang kita bangun sejajar dengan Amerika dan China. Kami sejajarkan teknologinya. Anak-anak muda turun, ada 27.000 orang. Ini kita lihat drone dipakai, dan ada alatnya, itu autonomous. Ini Bapak Presiden, kaget beliau, dulu tanam 25 orang 1 hektar per hari. Sekarang ini 25 hektar 1 orang 1 hari. Itulah kecepatan teknologi. Nah, ini Bapak Presiden gunakan. Ini nanam 1 hari 25 hektar. Ini drone diterbangkan. Bapak Presiden tanya, kita bisa buat, Pak, ini produk kita semua. Ini kemudian alat tanam, alat panen nih, alat tanam nih. Ini enggak ada operatornya. Kita bisa lihat nih, jalan sendiri. Jadi bisa dari kantor gubernur, bisa jarak 10 kilo bisa tanam. Bahkan pikiran saya nanti, kami membayangkan Indonesia, tanam, panen, olah, langsung disajikan, tinggal di meja. Tinggal kita makan. Panen juga diantar pulang. Jadi kita tinggal rutenya diperbaiki, antar pulang ke rumah. Jadi tidak ada gerakan di lapangan. Nah, itulah teknologi, literasi digital. Ini traktornya jalan. Ini rancangan kita, dan kita tidak kalah dengan negara lain. Kami dari China, katanya teknologinya tinggi, produktivitas kita masih lebih tinggi. Di sana 7 ton, kita bisa 10 ton. IPB, UGM, kemarin dengan beliau, masalah kedelai ya, kita dulu. Jadi kita ini orang hebat. Hanya saja, biasanya kurang rajin. Jangan bilang malas, marah mereka. Kurang rajin. Jadi mau kaya tapi tidur. Nah, itu di situ masalahnya. Kemudian kita lanjut hilirisasi. Ini waktunya terbatas. Harusnya 1 hari 1 malam. Ini dibatasi nih hilirisasi nanti. Bapak Presiden perintahkan kepada kami anggaran 371 triliun sudah beliau setujui. Hilirisasi. Semua yang demandnya tinggi. Kakao, mente, kemudian kopi dan seterusnya. Anggarannya sudah turun. Hari ini saya tanda tangan. Turun anggarannya 8 triliun, total 40 triliun. Tadi di atas pesawat. Kami koreksi.